Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 3 kunci untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Belajar dari Nabi Yesaya. Saat kita melayani dan mengikut Tuhan Yesus, ada banyak cobaan dan ujian yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Tetapi saat kita melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan, semangat kita akan dipulihkan dan dikuatkan. Dari Yesaya 6 ayat 1-8 kita akan belajar 3 kunci untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Ini adalah pengalaman Nabi Yesaya saat melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudaraku, Yesaya melayani dengan semangat karena apa? Yesaya melihat tahta kemuliaan Allah yang maha tinggi. Yesaya 6 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, kata Yesaya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saat Nabi Yesaya melihat tahta Allah yang maha tinggi sebagai fokus hidupnya, maka ia memperoleh semangat yang baru dalam pelayanan. Setelah dia banyak menghadapi kesedihan, tantangan dalam pelayanan, dalam hidupnya, saudaraku, karena bangsa Israel yang dilayani adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka melawan, sering melawan Tuhan juga. Sebagai seorang Kristen, saudaraku, atau sebagai hamba Tuhan, mungkin setelah sekian lama kita melayani Tuhan, seringkali kita pun mengalami banyak persoalan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, yang bisa membuat kita sedih dan tidak bersemangat. Kita tertekan, saudaraku. Mari pada saat ini, seperti saudara Nabi Yesaya, kita pun mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya kita pun dapat melihat kemuliaan Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar. Melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, yang kita baca, yang kita renungkan. Dan itu semua, saudaraku, memberikan kepada kita semangat yang baru, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, kunci untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, saudara, pengalaman Nabi Yesaya. Yesaya jujur dan terbuka terhadap Tuhan atas dosa-dosa kenajisan dalam hidupnya. Yesaya 6 ayat 4 dan 5 berkata, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, Yesaya berkata, saudara, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Saudaraku, Nabi Yesaya jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, mengakui bahwa ia adalah seorang yang penuh dosa, kekurangan, bahkan kenajisan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan dan kekuatan rohani diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bersemangat dalam melayani dan mengiringinya, saudaraku, terjadi bila kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Bila ada dosa-dosa atau kenajisan atau kekotoran dalam hidup kita, kita mau terbuka.
Dan Tuhan, saudaraku, sanggup memulihkan kita, memberikan kepada kita semangat baru, kekuatan baru, saudaraku, urapan baru dalam pelayanan, dalam hidup kita, saudaraku. Bila kita dengan jujur dan terbuka mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkan kita, bahkan memberikan kekuatan yang baru kepada kita, seperti kepada Nabi Yesaya. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, kunci untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, pengalaman dari Nabi Yesaya adalah Yesaya dosanya diampuni, dan dengan semangat ia mau diutus oleh Tuhan menjadi saksinya. Haleluya. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8 berkata, tetapi seorang serapim itu terbang mendapatkan aku, kata Yesaya, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku, kata Yesaya, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, saudara. Yesaya hidupnya dipulihkan, saudaraku, diberi kekuatan baru, dosa-dosanya diampuni, diberi semangat yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru oleh Tuhan, sehingga dia berkata, ini aku, utuslah aku. Semangatnya bangkit lagi, saudara, semangatnya pulih lagi, sehingga siap dia melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Karena itu mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Jadi dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, saudara, inilah 3 kunci untuk tetap bersemangat dan dalam melayani Tuhan, saudara. Pengalaman dari Nabi Yesaya saat melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, saudara, Yesaya melihat tahta kemuliaan Allah yang maha tinggi. Itulah yang membuat dia bersemangat, saudaraku. Yang kedua, Yesaya dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan atas dosa-dosa dan kenajisannya, saudara, dalam hidupnya. Dan Tuhan tahu itu. Dan yang ketiga, akhirnya Yesaya dosanya diampuni, dan dengan semangat yang baru dia dipulihkan. Kemudian dia diutus oleh Tuhan menjadi saksi. Mari, saudaraku, lakukan 3 kunci kebenaran dari pengalaman Yesaya ini. Yesaya 6 ayat 7 dan 8 berkata, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, tadi serapim yang membawa sepit itu, saudara, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, semangat Yesaya dipulihkan sehingga dia siap diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk melayani Tuhan dengan semangat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami pun, Tuhan, seperti pengalaman Nabi Yesaya, mau datang kepada Engkau di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, di dalam penyembahan, supaya kami boleh merasakan dan melihat kemuliaan Allah. Dan Tuhan, kami juga meminta ampun akan dosa-dosa kami. Pulihkan kami, Tuhan. Kami siap diutus untuk melayani Engkau seperti Nabi Yesaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus, dan bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.